Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Sebelumnya yang saya hormati Pak Asep Kurniawan selaku dosen pengampu mata kuliah manajemen logistik telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk melaksanakan presentasi mengenai procurement. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan kelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama ada Muhammad Farhan dengan NIM belakang 185, kemudian Khaila Zalfa dengan NIM belakang 194, Firmansyah dengan NIM 197, kemudian Aisyah dengan NIM 199, Syahwa dengan NIM 201, Elsa dengan NIM 205, Akmal dengan NIM 209, Vina dengan NIM 211, Muhammad Adifa dengan NIM 212, kemudian Meisha Adelia dengan NIM 220. Untuk pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, sebelumnya ada procurement. Procurement adalah suatu kegiatan untuk mendapatkan barang dan jasa yang diperlukan oleh perusahaan dilihat dari kebutuhan dan penggunanya, serta dilihat dari segi kualitas dan kuantitas, waktu pengiriman, dan harga yang terjangkau. Selanjutnya, Green Public Procurement. Green Public Procurement merupakan pengadaan barang atau jasa yang memperhatikan kelestarian lingkungan. Untuk minimalisir kerugian akibat kerusakan lingkungan, perlu memperhatikan prinsip seperti yang diuraikan dalam bab 12 Perpres No. 54 tahun 2010. Lalu selanjutnya di sini ada bab 12 Perpres No. 54 tahun 2010. Yang pertama ada kebutuhan barang atau jasa dapat dipenuhi sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan, tetapi dengan harus meminimalisir dampaknya terhadap lingkungan. Yang kedua, ditambahkan syarat-syarat tertentu dalam proses pengadaan, misalnya penyedia harus menyertakan studi AMDAL, penyedia harus menggunakan bahan-bahan recycle, dan sebagainya. Dan yang terakhir, itu optimalisasi, yaitu biaya pada pengadaan agar kebutuhan yang direncanakan dapat terpenuhi dengan biaya seminimal mungkin. Dengan jurnal acuan, Policy Implementation Green Public Procurement is Sustainable Development in South Kalimantan Province. Selanjutnya, fenomena yang terjadi tahun 2019 dan 2020 mengenai indeks kualitas lingkungan hidup di Provinsi Kalimantan Selatan ternyata mengalami penurunan menjadi 61,94 dan 60,49 yang berada di bawah rata-rata nasional sebesar 66,55. Terdapat 3 indikator penilaian, yaitu berupa indeks kualitas air, indeks kualitas udara, dan juga indeks tutupan lahan yang masih rendah. Selanjutnya yaitu tujuan. Tujuannya yaitu pengadaan publik yang ramah lingkungan dengan menetapkan kebijakan terkait tujuan pembangunan berkelanjutan di Provinsi Kalimantan Selatan. Selanjutnya yaitu kerangka penelitian dengan judul penelitian Policy Implementation Green Public Procurement in Sustainable Development in South Kalimantan Province. Dengan teori, implementasi akan berhasil jika hanya diperlukan perubahan kecil dan tujuan konsensus yang tinggi, menurut Mattern dan Horn pada tahun 1975. Lalu, asumsi teori konsep Green Public Procurement berdasarkan McEnroe et al. Pada tahun 2013. Dengan masalah penelitian, implementasi kebijakan GPP berkelanjutan di Kalimantan Selatan yang belum optimal. Pada penelitian ini, metode menggunakan metode kualitatif, yaitu wawancara dan dokumentasi. Rumusan masalahnya, apa penyebab kurang optimalnya kebijakan GPP di Kalimantan Selatan, dan memberikan hasil. Metode penelitian. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah pendekatan kualitatif dengan metode eksploratoris. Selanjutnya, populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah semua instansi pemerintahan di Indonesia yang menerapkan Green Public Procurement, sedangkan untuk sampelnya yaitu pemerintahan daerah Provinsi Kalimantan Selatan. Selanjutnya, perbandingan antara jurnal utama dan jurnal pembanding. Jurnal pembanding yang pertama berjudul Assessment of Green Public Procurement Satisfactions in Government Institutions, Case Study in Central Java, Indonesia, oleh Nia Budi Puspitasari dan Pascalis Glenardo pada 2021. Perbedaannya, pada jurnal utama terdapat indikator penilaian berupa indeks kualitas air, IKA, indeks kualitas udara, IKU, dan indeks tutupan lahan, ITL masih rendah. Sedangkan pada jurnal pembanding berupa mengurangi penggunaan bahan bakar atau bahan berbahaya.
Persamaannya, baik jurnal utama atau jurnal pembanding adalah keduanya sama-sama membahas implementasi kebijakan pengadaan publik hijau atau GPP di wilayah tertentu di Indonesia dan juga menyoroti kurangnya kesadaran akan aspek lingkungan dalam spesifikasi pengadaan di sektor pemerintah. Lalu yang selanjutnya, jurnal kedua yaitu The Importance of Green Procurement Economy for Sustainable Tourism Development Hospitality of Serbia oleh Igor Trisic dan Snezana Stetic 2021. Perbedaannya pada jurnal utama berfokus pada penerapan Green Public Procurement untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup, sedangkan pada jurnal pembanding ini berfokus pada penerapan Green Public Procurement pada sektor industri pariwisata. Kemudian persamaannya, kedua jurnal tersebut sama-sama memfokuskan pada penetapan kebijakan yang efektif dan efisien bagi masing-masing sektor dan tidak memberikan dampak yang negatif terhadap lingkungan. Baik, jurnal selanjutnya dengan judul Green Public Procurement, An Empirical Analysis of the Uptake of Organic Food Policy oleh Hanna Engström, Sofia Landberg, per Olof Markun 2022. Perbedaannya dengan jurnal utama yaitu pada jurnal berfokus pada penerapan GPP dalam beberapa indikator seperti kualitas air, udara, dan tutupan lahan. Sedangkan pada jurnal pembanding melibatkan pencarian kriteria lingkungan hidup dalam analisis standar yang ukurannya menyeluruh. Untuk persamaannya, keduanya sama-sama membahas mengenai bagaimana sebuah kebijakan dapat mendukung terselenggaranya Green Public Procurement untuk pembangunan yang berkelanjutan. Jurnal pembanding selanjutnya yaitu Sustainable Public Procurement, The Impact of Ability, Motivation, and Opportunity on the Implementation of Different Types of Sustainable Public Procurement, Wolien Grandia dan Dylan Vonkes 2019. Perbedaannya adalah pada jurnal utama fokus pembahasannya yaitu pada GPP, sedangkan pada jurnal pembanding ini fokus menganalisis bagaimana pengaruh kemampuan, motivasi, dan peluang pengadaan mempengaruhi beberapa jenis SPP atau Sustainable Public Procurement. Lalu apa persamaannya? Persamaannya itu keduanya sama-sama mengidentifikasi mengenai permasalahan atau faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam pengimplementasian Green Public Procurement ini. Pembahasan dan diskusi jurnal. Judul The Recommendation for Implementation of Green Public Procurement in Hospital. Perbedaan. Pada jurnal utama berfokus untuk penerapan GPP pada sektor pemerintahan, sedangkan pada jurnal pembanding berfokus untuk penerapan GPP pada sektor rumah sakit. Persamaan, baik jurnal utama ataupun jurnal pembanding, fokus utama mereka ada pada tantangan penerapan pengadaan publik ramah lingkungan yang dinilai masih rendah dan tidak terstruktur. Selanjutnya, jurnal yang berjudul Challenge of Implementing Green Procurement in Public Contracting Project in Malaysia oleh Ahmed Taufik Al-Kodami 2020 memiliki perbedaan dengan jurnal utama, yaitu pada jurnal utama lebih mengedepankan pada aspek yang berkelanjutan, sedangkan pada jurnal pembanding mementingkan juga dampak finansial dari adanya pemangkasan sumber daya alam. Dan keduanya memiliki persamaan, yaitu baik jurnal utama ataupun jurnal pembanding, keduanya memiliki tantangan dalam mengurangi penggunaan sumber daya alam serta efisiensi biaya demi tercapainya produk ramah lingkungan. Green Public Procurement at a Regional Level, the Valencia Region of Spain oleh Jess Luis Vince Biguen Poblo, Sebastian Ferrer, Lisbeth M. Gonzalez Cras, and Maria Jess Basten Ceca 2019. Pada jurnal utama terdapat beberapa indikator yang menandakan tingkat kualitas lingkungan hidup, sedangkan pada jurnal pembanding terdapat 3 pendekatan yang dianalisis dalam menerapkan Green Public Procurement. Persamaannya, baik jurnal utama atau jurnal pembanding memfokuskan pada penerapan kebijakan agar penerapan Green Public Procurement bisa berjalan secara lancar, efektif, dan efisien. Selanjutnya nomor 8 dengan judul Green Procurement Practices in Romania, Evidence from a Survey at the Level of Local Authorities oleh Tidor Ciumara dan Lulia Lupu pada tahun 2020. Dengan perbedaan, jurnal utama berfokus pada pemerintah dalam implementasi GPP yang belum optimal, sedangkan jurnal pembanding untuk mengevaluasi kesadaran dan kemampuan
otoritas lokal, serta memberikan rekomendasi strategis untuk meningkatkan praktik GPP. Persamaannya, baik jurnal utama ataupun jurnal pembanding memiliki kesamaan tentang implementasi kebijakan pengadaan publik hijau dalam pembangunan berkelanjutan dan memiliki standar kebijakan hukum yang belum kuat. Selanjutnya yaitu perbandingan antara jurnal utama dengan jurnal pembanding yang berjudul Impact of Green Public Procurement on Eco-Innovation Evidence from EU Countries oleh Chunlin dan Toru Murutomi 2022. Perbedaannya yaitu jurnal utama berfokus pada implementasi Green Public Procurement di Provinsi Kalimantan Selatan untuk pembangunan berkelanjutan, sedangkan pada jurnal pembanding mengeksplorasi dampak GPP terhadap eco-innovation sebagai industri. Persamaannya yaitu keduanya memiliki kesamaan dalam menganalisis penyebab kurang optimalnya implementasi kebijakan GPP dan menyoroti dampak kebijakan tersebut terhadap lingkungan. Selanjutnya ada jurnal dengan judul The Adoption of Green Public Procurement Practice, Analytical Challenge and Empirical Illustration on Swedish Municipalities oleh Elina Bringemar, Patrick Aderholm, dan Martina Tom pada tahun 2023. Dalam perbedaan jurnal ini, pada jurnal utama itu berfokus pada penerapan GPP dalam sektor pembangunan berkelanjutan di Provinsi Kalimantan Selatan. Sedangkan pada jurnal pembanding, pengimplementasian GPP di kota Swedish yang mengalami kesulitan dalam menyeimbangkan efisiensi dan fleksibilitas dalam adopsi praktik GPP. Persamaannya, baik jurnal utama atau pembanding itu memiliki kesamaan pada pemimpinnya yang tidak teladan dan sangat kesulitan dalam menerapkan GPP. Jadi kesimpulannya dari analis jurnal yang dilakukan baik dari jurnal utama dan juga jurnal pembanding ditemukan bahwa penerapan Green Public Procurement masih terdapat beberapa kendala bagi beberapa sektor di Indonesia. Green Public Procurement ini di satu sisi memiliki dampak positif, namun di sisi lain juga terdapat dampak negatif juga dalam penerapannya. Penerapan Green Public Procurement ini diharapkan mampu memberikan dampak yang signifikan terhadap lingkungan, yang dimana dengan penerapan Green Public Procurement ini mampu mengurangi dampak kerusakan lingkungan yang berlebihan. Green Public Procurement ini juga perlu dukungan dari banyak pihak karena tidak akan terwujud jika kurangnya kolaborasi berbagai pihak. Baik, terima kasih. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.